Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada awal pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan tentang organ gerak hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah dapat bergerak. Nah, cara makhluk hidup bergerak itu berbeda-beda, tetapi cara bergerak pada hewan itu lebih beragam. Di antaranya, kalau hewan ada yang bisa berjalan, ada yang bisa berlari, ada yang bisa terbang, ada juga yang bisa merayap. Hewan bergerak antara lain ada yang menggunakan kaki, ada yang menggunakan tangan, ada juga yang menggunakan perut. Nah, anak soleh, di antaranya hewan yang dapat berjalan, contohnya kambing, kerbau. Kalau yang bisa merayap, contohnya apa? Contohnya ular. Ada juga yang bisa terbang, contohnya apa? Burung. Dan ada juga yang bisa berenang, diantaranya adalah ikan. Nah, anak soleh, selain organ gerak hewan, ada juga gerak pada tumbuhan. Bagaimana cara tumbuhan bergerak? Yaitu bergerak, tetapi tumbuhan bergerak itu tidak bisa berpindah tempat, melainkan contohnya contohnya yaitu tumbuhan tumbuh dengan cara mekar, ada juga dengan cara berbuah dan sebagainya. Selanjutnya, anak soleh, Ibu akan menjelaskan tentang gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok artinya inti dari suatu pembahasan. Intinya atau pokoknya dari suatu paragraf, boleh dicari. Nah, anak soleh, gagasan pokok itu bisa ditemukan di awal paragraf ataupun di akhir paragraf. Nah, Ibu akan memberikan contoh bagaimana cara menemukan gagasan pokok di awal ataupun di akhir kalimat. Nah, di sini ada burung bergerak dengan cara terbang. Ini adalah di awal kalimat. Kalau di akhir kalimatnya, tulang yang berongga dapat mengurangi bobot badan saat terbang. Nah, kira-kira mana sih yang termasuk gagasan pokoknya? Nah, yang termasuk gagasan pokoknya yaitu burung bergerak dengan cara terbang. Nah, berarti ini ada di awal kalimat. Pada pembelajaran kedua, nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sistem gerak pada burung. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana cara burung bisa terbang. Burung bisa terbang dengan cara burung bisa bergerak dengan cara terbang. Dikarenakan pembelajaran ketiga masih tentang gagasan pokok atau inti dari suatu paragraf. Nah, yang tadi sudah Ibu jelaskan, intinya ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah, yang langsung saja ke pembahasan pembelajaran yang keempat tentang letak geografis dan tentang letak astronomis. Nah, yang dimaksud dengan letak astronomis adalah letak suatu daerah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujurnya. Yang mana letak astronomis Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur. Sedangkan letak geografis adalah letak suatu daerah yang dilihat dari kenyataan di bumi, yang mana letak geografis Indonesia berada di benua Asia dan di benua Australia. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang sistem gerak hewan avertebrata. Apa itu hewan avertebrata? Yaitu hewan yang bertulang
hewan yang memiliki tulang belakang. Maaf, hewan, sistem gerak hewan avertebrata. Hewan menurut jenisnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hewan yang bertulang belakang dan hewan yang tidak bertulang belakang. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Di antaranya yaitu contohnya adalah ular. Nah, bagaimana caranya ular bergerak? Yaitu ular bergerak dengan cara merayap atau melata. Anak-anakku sekalian, untuk lebih jelasnya bisa kalian baca lagi dari halaman 1 sampai halaman 16. Dan untuk tugasnya bisa kalian isi dari halaman 1 sampai 16. Di sini ada banyak soal yang kalian bisa isi. Oke, mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.